Yes. Bagus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, selamat berjumpa kembali ya. Puji Tuhan kita semua boleh sehat, semua karena anugerah Tuhan. Kita siap menerima hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sebab Tuhan yang layak menerima pujian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima hormat Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang benar-benar kami rasakan Tuhan kuasa-Nya ya Allah. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa Tuhan. Pada jubahmu, pada pahamu tidak ada Allah lain. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kita serukan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, benar Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Katakan sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Amin. Segenap hati katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak, benar Tuhan, Kau layak menerima pujian, Kau layak menerima hormat kami Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Angkat pujian ini dari awal, katakan Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan
Sekali lagi saya sapa. Shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita. Lihat kanan kiri. Oh tidak bisa ya ditutupin masker, tapi nggak apa-apa. Terpancar dari matanya yang bersinar. Amin. Ya, kita siap memuji Tuhan, bersorak-sorai karena pada Allah ada keselamatan. Amin. Pada Allah ada gunung batu kita, ada keselamatan kita, ada kota benteng kita. Jadi pujian berkata walaupun rintangan menghadang langkah kita, kita tidak khawatir karena kita bersama Yesus. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku. Beri berkati hidupku.
Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah sumber kemenangan kita, amin. Haleluya. Ya, kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada ayat favorit Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dalam rencana Allah. Ya, jadi kenapa Allah mendatangkan kebaikan Bapak Ibu untuk kita semua? Karena pada dasarnya Allah sendiri itu baik. Amin. Amin. Jadi setiap apapun proses kita, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Amin. Dia selalu ikut campur, yang pada akhirnya selalu mendatangkan kebaikan. Kita harus mengimani ini. Walaupun awalnya mungkin terlihat terjal, tapi pada akhirnya berakhir dengan keberhasilan. Amin. Berakhir dengan kebaikan. Karena Tuhan baik buat kita, baik buat Bapak Ibu semua. Katakan kanan kirinya, Yesus baik buatmu. Yesus baik buatmu. Amin. Katakan pada diri sendiri, Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita imani pujian ini, Yesus baik buat saya. Ya, Yesus baik. Amin. Ya, ya, serukan Yesus baik. Ya, Yesus, Dia baik buat saya. Amin. Buat saya, segenap hati, ya Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Benar Tuhan baik. Ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, amin. Engkau baik Tuhan. Ya, Yesus baik. Dia baik buat semua. Buat semua. Katakan Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi serukan, ya Yesus baik. Ya, Yesus baik. Amin. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik buat semua. Buat semua. Sekali lagi, ya Yesus baik.
pada pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu kami kembali bertemu, berkumpul di tempat ini, Tuhan. Sungguh kami tidak mengingkari bahwa semuanya adalah karena kebaikan kemurahan-Mu semata. Terima kasih, kami menanti-nantikan Tuhan pada saat ini untuk kami menerima kebenaran yang memerdekakan. Tuhan terus mengajar kami, Tuhan terus membawa kami mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal diri kami lebih lagi di dalam Tuhan, dan berbuah-buah lebih lagi menjadi berkat. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir di tempat kami ini Tuhan, juga di tempat-tempat saudara-saudara seiman kami yang tidak bersama kami menikmati ibadah ini melalui tayangan di YouTube. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang berbicara kepada kami semua, dan teguhkan firman Tuhan dengan tanda-tanda yang menyertai, sehingga setiap yang terlibat dalam ibadah ini di gedung ini maupun di rumah masing-masing mengalami jamahan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang susah hatinya dihiburkan, yang patah semangat beroleh kekuatan optimisme yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih waktu ini untuk Tuhan mengajar kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua saudara yang ibadah bersama-sama di gedung ini, juga yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, yang di rumah Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik, Yesus baik, amin. Ya, kasihnya luar biasa. Penyertaan pemeliharaannya terus kita nikmati hari demi hari. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kita jemaat Tuhan Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Jaya, kita diajarkan bahwa kita adalah milik Kristus, amin. Bahwa pusat kehidupan kita adalah Kristus, dan tubuh kita ini, Bapak Ibu saudaraku semua, coba pegang badannya masing-masing. Tubuh saya ini adalah milik Kristus, tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Dan Tuhan sangat merindukan tubuh yang adalah baitnya ini dipelihara, dijaga. Bukan hanya dipelihara, dijaga, tetapi jiwanya dibangun sedemikian rupa sehingga menjadi tempat kediaman yang diperkenan oleh Tuhan. Roh Kudus terus bekerja leluasa sehingga pada musimnya kita menghasilkan buah, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat di dalam rumah tangga kita. Suami menjadi berkat untuk istri, istri jadi berkat untuk suami, amin. Dan suami istri sebagai orang tua menjadi berkat untuk anak-anak, dan anak-anak menjadi berkat untuk orang tua, amin. Dan puji Tuhan, keluarga Kristen menjadi berkat untuk lingkungan di mana kita berada. Ya, puji Tuhan. Dan untuk September ini kita mulai belajar, diingatkan kembali, didorong kembali supaya fungsi kita sebagai garam dan terang, sebagai saksi Kristus itu mulai berbuah, menampakkan buah-buah kehidupan yang menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita dihadirkan oleh Tuhan, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Minggu lalu sudah dibuka oleh Om Supri tentang buah kehidupan damai sejahtera. Jadi hidup yang dibangun, dipelihara dalam persekutuan dengan Tuhan itu akan menghasilkan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini sangat dibutuhkan pada hari-hari ini oleh semua orang, karena semua orang sedang ada dalam masa-masa ketakutan. Banyak juga yang trauma, banyak yang sedih, banyak yang kehilangan. Ya, kehilangan yang dikasihi, kehilangan mata pencaharian, kehilangan persekutuan, begitu ya. Sehingga dikit-dikit kita mendengar istilah hari-hari ini
ya keadaan seperti ini sih, jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu, gitu ya, betul? Jadi ada kesusahan ini, kesusahan itu, dan itu membuat hati banyak orang tidak bisa mengalami ketenteraman, tidak bisa mengalami ketenangan, atau dengan bahasa kita tidak mengalami damai sejahtera. Yang ada takut, yang ada khawatir, yang ada cemas. Kapan giliran saya mengalami COVID? Gitu ya. Tapi puji Tuhan, kita semakin hari semakin kesini, kita semakin menyadari bahwa COVID tidaklah berbeda dengan penyakit-penyakit yang sudah kita kenal ternyata, seperti flu, seperti TBC, seperti DBD. Yang paling penting kita mulai mengenali itu dan menjaga diri sedemikian rupa, mengikuti arahan otoritas kita, protokol kesehatan, maka oleh anugerah Tuhan kita akan lewati masa ini dengan penuh kemenangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini ada satu pernyataan seorang penulis buku, Robinson Hayden. Dikatakan demikian, dan ini rasanya tepat untuk pada hari-hari ini. Tidak ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara, ya. Tidak ada damai di antara bangsa-bangsa jika tidak ada damai dalam satu bangsa. Tidak damai dalam satu bangsa, satu negara jika tidak ada damai dalam masyarakatnya, orang-orangnya. Amin, betul ya. Kemudian, dan ini paling penting, tidak ada damai dalam orang-orangnya jika orang-orangnya tidak menyerahkan hidupnya ke tangan Raja Damai. Siapakah Raja Damai itu? Yesus. Nah, itu yang menjadi kunci supaya dunia ini dipenuhi dengan kedamaian, dengan damai sejahtera, adalah ketika setiap orang menyerahkan hidupnya kepada Raja Damai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita tercatat sebagai orang-orang yang sudah menyerahkan diri kita kepada Sang Raja Damai. Amin. Puji Tuhan, gak ada keraguan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menyerahkan hidup kita dengan iman kita kepada Sang Raja Damai, sumber damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, yang berikutnya, apa sih damai sejahtera itu? Nah, saya mencari-cari, maka saya menemukan ada tiga pengertian tentang damai. Yang pertama, damai itu lawan dari kata bermusuhan dan perselisihan. Jadi ketika ada permusuhan, perselisihan, maka di situ tidak ada damai sejahtera, gitu ya. Jadi sangat simpel ya. Damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera itu lawan kata dari permusuhan dan perselisihan. Jadi kalau dalam rumah tangga itu ada perselisihan, suami istri, orang tua, anak, maka di situ nggak ada damai sejahtera. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua, keadaan tenang tanpa ancaman, gangguan dan hambatan. Ya, keadaan tenang tanpa ancaman, gangguan dan hambatan. Jadi aman di sekitarnya, nggak ada ancaman pencurian, nggak ada ancaman beribadah secara bebas, nggak ada ancaman, nggak ada ketakutan itu. Maka di situ ada yang namanya damai. Nah, baru-baru ini kita digegerkan lagi setelah lama kelihatan nggak kedengeran, tapi beberapa hari lalu terdengar lagi di sebuah kota di Sintang namanya, Kalimantan Barat. Tiba-tiba jemaah Ahmadiyah mengalami gangguan. Dengar nggak? Rumah ibadahnya, masjidnya dibakar. Siapa yang membakar? Yang ternyata sesama iman, saudara-saudara kita Islam, tetapi yang pahamnya beda. Jadi membakar, mengancam Ahmadiyah. Nah, itu nggak ada damai. Jadi sempat terganggu di sana. Tapi puji Tuhan sudah bisa diatasi gitu hari-hari ini. Nah,
Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di pikiran saya untuk terus didoakan. Begini ya, ini tidak berkaitan langsung dengan tema, tetapi sesuatu yang sebetulnya mengangkat harkat dan keberadaan kita sebagai umat Kristiani. Sebetulnya sedang Tuhan promosikan, sedang Tuhan pamerkan gitu hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Mengapa? Bapak Ibu mungkin nggak terlalu berpikir, hari-hari ini penanganan COVID di Indonesia itu menjadi contoh bagi banyak negara. Ya, bagi Singapura, Malaysia, Filipina itu banyak mencontoh Indonesia, dan Indonesia itu sedang ratingnya sudah sangat bagus, dihormati, dihargai karena penanganan COVID-nya dinilai berhasil. Betul ya, sudah 2 minggu terakhir ini keadaannya kan stabil gitu ya, cenderung turun penularannya, kesembuhannya cenderung bagus, naik, dan sudah PPKM-nya diturunkan dari 4 menjadi 3, cukup banyak yang sudah 2, dan malah ada yang sudah 1. Nah, kita di Lampung ini nggak tahu level berapa sekarang ini. Level berapa Bu Supri? Level 2, coba bayangkan, dari 4 menjadi sudah 2 kan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu siapa orang-orang yang dipercaya Presiden untuk menangani ini, untuk berada di garis depan, di posisi yang paling menentukan. Ada 2 orang. Yang pertama itu Pak Luhut Panjaitan. Dialah tangan kanan Presiden untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan wabah ini ya. Nah, Pak Luhut itu siapa? Pak Luhut itu anak Tuhan, mengasihi Tuhan. Di rumah beliau itu ada persekutuan. Beliau itu dimuridkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tinggalnya itu di daerah perbatasan Jakarta Bekasi. Ya, Luhut Panjaitan sangat mengasihi Tuhan orangnya. Hidupnya sangat menjadi teladan ya. Suami istri umur 76 tahun ini, umurnya udah panjang, tetapi luar biasa jadi kesaksian. Dia siapa? Dia saudara seiman kita. Puji Tuhan. Tolong didoakan terus supaya tidak terpleset kata, tidak terpleset tindakan. Terus menjadi saksi yang hidup. Yang kedua itu Bapak Kapolri, pemimpin polisi Indonesia, Kapolri. Itu Bapak siapa? Listio Sigit Prabowo. Ya, Listio Sigit Prabowo. Nah, untuk memilih dia menjadi Kapolri itu pergumulan Presiden besar sekali. Banyak tekanan. Kenapa? Karena dia non. Tapi dia seorang beriman kepada Yesus dan diberi kepercayaan. Dan kita bersyukur sampai hari ini beliau bisa membuat tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang tepat sehingga keadaan terjamin. Bahkan polisi ada di garda terdepan untuk semua penanganan, tentu bekerja sama dengan tentara ya. Penanganan vaksinasi, penanganan isolasi terpadu itu, terpusat itu, dan puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan menyatakan bahwa minoritas ini menjadi berkat yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Dan saatnya kita terus bersukacita, bertumbuh sehingga ini kondusif untuk kita menceritakan siapa sih Tuhan yang kepadanya kita ini percaya dan menyerahkan hidup kita. Siapa saksi Yesus Sang Raja Damai itu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sekarang sumber damai sejahtera ya. Sumber damai sejahtera ini minggu lalu juga sudah disampaikan. Mari kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal berapa? Terbaca di layar itu 14 ayat 27. Mari kita baca-baca Bapak Ibu yang di gedung ini, di ruang ibadah ini, maupun yang ada di tempat-tempat di rumah-rumah yang beribadah bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi sekali lagi bahwa sumber damai sejahtera adalah
Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Murid-muridnya. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan ini kepada dan di hadapan murid-muridnya yang pada waktu itu mengalami satu kondisi karena tahu bahwa Yesus akan segera pergi. Yesus itu sudah menceritakan bahwa gak lama lagi aku ada di tengah-tengah kalian. Dan mereka mulai gelisah, mulai gentar. Karena sebagai kelompok yang minoritas, sekali lagi pada waktu itu di tengah-tengah kehidupan para Farisi, Saduki, mereka ada di bawah tekanan dan ancaman. Dan sekarang tokoh pelindung mereka mengatakan, gak lama lagi kamu akan aku tinggalkan. Nah, jadi kondisinya mereka gelisah dan gentar. Nah, tapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan Yesus Sang Raja Damai ini berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, bukan damai sejahtera yang lain, tapi damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Bukan hanya ditinggalkan, tapi diberikan, dikasih pada kita supaya menjadi milik kita, murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Beda. Tentramnya ini tentram yang beda. Tentramnya ini tentram yang melampaui segala akal. Tentram yang gak bisa dipahami. Tapi itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada kita. Dan kemudian terakhir dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tenang aja, jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang kamu lihat ada padaku ketika aku menghadapi tuduhan-tuduhan, ancaman-ancaman. Karena Yesus itu terancam beberapa kali oleh amukan masa Farisi, masa Saduki, mau dilempari batu, udah beberapa kali. Tapi Yesus menghadapinya dengan tenang. Ketika difitnah, diperhadapkan pada satu diskusi yang mungkin diharapkan panas, tapi dia tetap tenang. Ketika menghadapi wanita berzina, ya, dengan satu konsekuensi hukum yang berlaku saat itu, harus dihukum rajam, dilempari batu. Dan wanita itu diperhadapkan pada Yesus, tapi Yesus dengan sangat tenang, damai sejahtera menghadapi semua tekanan suara. Menurutmu apa yang dilakukan kepada wanita ini? Nah, Yesus sangat tenang dan dia membuat sebuah tulisan di tanah. Dan dia katakan kemudian, siapa dari antaramu yang tidak berdosa, lemparkan terlebih pertama pada wanita ini. Rajam dia. Tapi kamu yang merasa tidak berdosa. Dan melalui jawaban yang sangat tegas itu, lahir dari damai sejahtera yang luar biasa, membuat kemarahan itu kemudian menyingkir satu demi satu. Dan kepada perempuan pendosa ini dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi damai sejahtera semacam itu, damai sejahtera yang dilihat oleh murid-muridnya di perahu yang dihantam badai itu. Waktu murid-muridnya kacau, sangat takut. Para profesional pelaut loh, mereka tuh nelayan-nelayan yang biasa menghadapi angin sakal, angin badai. Tapi saat itu sudah kalut, gentar hatinya dan mendapati Yesus. Guru, kenapa engkau bisa tidur di dalam situasi seperti ini? Tenang dia dalam keadaan kacau seperti. Nah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera Yesus aku berikan kepadamu, kepada murid-murid Tuhan, kepada kita hari ini gerejanya, setiap kita yang duduk dan menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Damai sejahtera Yesus Tuhan berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dan yang kedua yang penting, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada dalam tulisan saya bahwa untuk menerima damai ini tidak semua orang, hanya orang-orang yang mau datang dan percaya menerima Yesus. Menerima Yesus terlebih dulu dengan karyanya di kayu salib, baru sesudah itu dia berhak mendapatkan yang penting ini, damai sejahtera ini. Dan hanya orang-orang yang mau datang kepada Yesus, menerima dia, percaya kepada dia dan karya sempurna di
kayu salib penebusan umat manusia atas hukuman dosa. Mereka yang percaya, memberi diri percaya, hanya mereka yang berhak atas damai sejahteranya Yesus ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku semua, damai sejahtera yang dikatakan ini mencakup ketenangan batin ya. Dimulainya itu dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena semua suasana mendukung, semua suasana mencukupi, semua suasana sesuai dengan pikiran harapan, baru ada tenang, damai sejahtera, ada uang yang cukup sehingga nggak khawatir akan makan dan minum, anak-anak baik semua, kemudian lingkungan aman, baru tenang. Nggak seperti itu. Ini justru mulainya dari dalam, tidak dipengaruhi, ditentukan yang dari luar, tapi dari dalam. Nah, sehingga di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di sini dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang opo baik, apa saja. Apa saja Bapak Ibu pikirkan dan menjadi khawatir, jangan katanya. Dan terhadap situasi itu nyatakan keinginan hatimu, ya. Misalnya ada rasa kebutuhan kesehatan, wis tambah tua seperti saya, seperti Bude Sukinah ya. Udah punya budi gini, udah mulai mikir-mikir aku tambah tua, iki piye, ini sopo sing ngurus aku, awak mas, ya nggak bisa dipungkiri bahwa memang pasti keadaan itu semakin melemah ya tubuh kita. Tetapi itu Tuhan katakan, saya pengen tetap sehat. Ingin hati kita kan pengen tetap sehat. Kemudian Gusti Allah mundut pulang ya. Kalau memanggil saya pulang ke rumah Bapak pas saya lagi tidur, nggak ngerepotin orang, nggak nyusahin orang, paling hanya mengagetkan. Ya kan? Nggak nyusahin tapi ngagetin. Itu ya, paling teriak-teriak setengah jam juga nggak sampai. Manggil-manggil, paling setengah jam juga udah akhirnya terus mengucap syukur Tuhan, terima kasih, kekasih hati saya sudah Tuhan panggil dalam keadaan tenang. Ya, amin. Nah itu nyatakan gitu ya, nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Nah kalau ini kita lakukan, maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran. Ya, karena semua itu berpusat di hati dan pikiran dan hati. Yang namanya khawatir, gelisah, takut itu. Bapak Ibu, saya mengalami 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, tanggal 16 Desember, Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba terjadi sesuatu yang begitu tidak diharapkan. Kecelakaan dialami oleh Bu Yeti yang sering diceritakan itu. Kecelakaan, kelihatannya kecelakaan ringan. Karena jatuh bisa bangun sendiri, bisa naik motor lagi, bisa pulang sampai rumah, bisa tidur walaupun sempat mengalami memang gangguan gitu ya, sempat muntah-muntah tengah malam, kejadiannya sore. Nah, singkat cerita, keesokan harinya tanggal 16 itu jam 4 sore drop langsung cepat sekali, dibawa ke UGD rumah sakit, nggak bisa dibangunkan lagi, koma. Di foto otaknya dilihat oleh dokter spesialis, dokter itu sambil angkat bahu gini, sambil angkat tangan gini, terlambat Pak. Kira-kira apa yang langsung terjadi pada saya? Pasti ketakutan, langsung ngebayang segala sesuatu yang buruk, dan betul-betul luar biasa sekali. Dan seperti yang pernah saya katakan, iman pengharapan saya itu hilang terus, itu nggak ada.
langsung nggak ada daya, langsung keputusan dalam pikiran saya, waduh meninggal ini. Apalagi lihat apa alat-alat kesehatan keambul seluruh tubuhnya di monitor itu, denyut jantungnya makin melemah. Dokter tadi itu mengatakan terlambat. Ini pendarahan sudah hebat katanya gitu. Dan puji Tuhan yang berdoa banyak dan doa saudara-saudara iman itu menguatkan saya. Dan kemudian dibuat tindakan operasi dan itu intervensi Tuhan karena sebetulnya dokter itu mengatakan percuma, nggak udah terlambat ini gitu. Bagi dia itu udah nggak ada harapan karena kesadarannya itu sudah berada pada angka 2. Ya kalau kita ini sadar gini tuh 15. Nah kemudian kalau meninggal itu kesadarannya nggak ada lagi 0. Nah Buya itu tuh sudah 2, saudara. Bapak Ibu saudara, itu benar. Tapi 11 malam masuk ruang operasi. Saya ingat firman ini, keinginan hati saya, istri saya masih hidup. Saya nyatakan itu dan saya menyerahkan pada Tuhan. Saya doa kepada Tuhan untuk dokter melakukan operasi. Dan setelah berdoa menyerahkan itu dalam ucapan syukur, nanti saya masih pengen hidup dengan istri saya. Tuhan, saya belum mau jadi duda, belum selesai panggilan Tuhan dan hidup saya. Nah itu mulai damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran saya sehingga tenang sekali saya. Tenang banget, cool kata orang-orang. Mas kita waktu itu cool sekali katanya. Cool ya, cool itu apa sih? Bukan ya. Tenang gitu laliannya, tenang. Sejuk, kalem, tenang gitu. Padahal sebetulnya di dalam pikiran akal budi jalan itu yang pertama berhasil nggak ini operasinya. Yang kedua bagaimana kalau berhasil terus membayar uang operasinya gimana karena biayanya besar sekali operasi kepala itu, bedah kepala itu. Yang kedua, bagaimana kalau dia bisa dioperasi sembuh tapi cacat, nah, kan gitu. Tapi anak itu nggak mengacaukan lagi, tetap damai sejahtera melampaui segala akal. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, 4 tahun berlalu, maka kesaksian hidup Bu Yeti tetap sehat. Amin. Puji Tuhan. Jadi melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Khawatir mungkin bisa mencuri damai sejahtera, tapi segera itu atasi dengan nyatakan segala keinginanmu yang berkaitan dengan kekhawatiran tadi dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan bagaimana supaya damai sejahtera itu tetap mengalir, ya, tetap mengalir, tetap terus mengalir, memberi kekuatan pada diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi teman-teman, bagi rekan yang bersama dengan kita, tetangga-tetangga, teman macul, teman mungkin yang ditemui dalam usaha itu bisa waktu ketemu saya itu mereka ngalami sergapan damai sejahtera. Yang tadinya kacau gitu, ketemu dengan Om Diman, langsung ketemu Pak Diman kok jadi tenang saya ya. Nah, amin. Ketemu Pak Didodo kok langsung tenang saya ya. Luar biasa. Ketemu Pak Dery kok orang-orang Merapi langsung jadi tenang gitu kan. Karena kena impartasi apa? Damai sejahtera yang mengalir. Nah, bagaimana caranya? Maka Yesaya 48 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wah, luar biasa ya. Apa syaratnya? Memperhatikan perintah-perintah Tuhan, memperhatikan dalam pengertian mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian menyimpan itu dalam hati untuk dilakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan.
maka damai sejahteramu, bukan damai sejahtera Tuhan lagi, tapi damai sejahtera Tuhan yang sudah diberikan kepadamu menjadi milikmu jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, itu akan dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sepertinya bagus kalau satu saat kita ibadah di pantai lagi ya. Kemudian salah satu acaranya adalah memperhatikan gelombang. Mari kita perhatikan gelombang yang dari tengah laut itu datang ke pantai, biur jadi ombak putih, biur gitu. Pernah berhenti enggak? Dari kita mulai datang sampai kita pulang, sampai kita sudah lupa tempat itu, gelombang itu tetap sama datang, enggak pernah berhenti. Demikianlah damai sejahtera itu yang Tuhan berikan. Tetapi kuncinya kita harus memperhatikan apa? Perintah Tuhan. Nah, kemudian yang dua ayat terakhir ayatnya kita baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan dari Yesaya 48:17 ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan Allah penebus kita itu mengajar kita. Kapan kita mendapat pengajaran? Yang paling pasti adalah setiap hari waktu kita saat teduh. Kita meneduhkan hati kita, kita meletakkan semua pikiran, kebutuhan, rasa kebutuhan, dan kita duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan melalui pembacaan firman dan mendiskusikan itu dengan pasangan. Dan maka Tuhan akan mengajar kita, memberitahu apa yang harus kau tempuh. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu dari Mazmur 25 ayat 10. 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita menjadi orang yang senantiasa memperhatikan perintah-perintah Tuhan, yang terus senang duduk di kaki Tuhan dalam waktu teduh kita, saat teduh kita setiap hari, dan kita terima tuntunan Tuhan, jalan-jalan yang harus kita tempuh. Dan firman Tuhan katakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi siapa? Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dan orang itu ada dalam ruangan ini, amin, kita semua. Dan orang itu ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah ini, amin. Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu saudaraku adalah orang-orang yang memegang perjanjian Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan, amin. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan terus mengalir seperti sungai, akan terus melimpah kebahagiaan. Damai sejahtera membawa kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti untuk menyirami pantai, untuk membasahi hati kita, amin. Sehingga kita dalam segala situasi seperti apapun boleh tetap tenteram dan tenang. Puji Tuhan. Baik, mari kita teduhkan hati kita. Kita akan berdoa. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari terima setiap perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari setiap kita Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ibadah bersama di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, untuk menyambut perkataan Tuhan Yesus, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah ini, ada satu jaminan, damai sejahtera Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Terimalah Bapak Ibu Saudaraku, menjadi milikmu, menjadi bagianmu, yang akan terus memenuhi hidup, hati dan pikiran kita semua setiap hari. Mulai dari pagi, bangun di pagi hari,
beraktivitas dan menyelesaikan semuanya di malam hari, kita tidur dalam keadaan penuh damai sejahtera dan mengalami kehadiran Tuhan yang semakin hebat, semakin berlimpah-limpah. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang terus memegang, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tuhan yang memberi tuntunan bagi jalan yang harus kita tempuh. Mari kita pegang, kita percaya perjanjian Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, maka kebahagiaan kita akan terus seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka damai sejahtera kita akan terus seperti sungai yang tidak pernah kering. Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih meteraikan kebenaran firman ini. Dan mari buat setiap pribadi umatmu di Gereja Kristen Kemah Daud, jemaat di Bandar Jaya, dan seluruh jemaat yang tergabung melalui ibadah yang disiarkan ini, Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mengalirkan damai sejahtera kepada setiap orang yang berjumpa, yang bertemu, yang berinteraksi dengan kami, Tuhan. Terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, berkat-mu atas gerejamu, Tuhan, atas kawanan kecil di daerah ini yang menjadi kekasih hatimu. Engkau sedang terus membenahi, mendandani, dan menjadikannya dewasa untuk berbuah dan menjadi berkat semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.